Halo semuanya, Bapak Mario senang sekali bisa hadir dalam video ini untuk mengajarkan pelajaran yang ke-79. Pelajaran ini sangat menarik, sangat menantang, yaitu tentang menemukan pecahan yang sesuai melalui perkalian 1. Bapak Mario pernah menjelaskan materi ini pada pelajaran yang sebelumnya. Mari kita pelajari dulu konsepnya ya. Anak-anak, kita semua tahu bahwa sebuah bilangan jika dikalikan dengan 1, tentu nilai bilangan tersebut tidak berubah atau sama saja. Jadi, setiap bilangan boleh kita kalikan dengan 1. Karena itu tidak akan mengubah nilai dari bilangan itu sendiri. Mari kita lihat. Misalnya kita memiliki angka yaitu 4. 4 ini jika kita kalikan 1, tentu hasilnya adalah angka itu sendiri yaitu 4. Nah, sifat ini disebut sebagai sifat identitas pada perkalian karena hasil dari perkalian ini adalah angka itu sendiri. Sifat ini anak-anak bisa kita gunakan untuk mencari pecahan yang sepadan. Artinya pecahan lain yang memiliki nilai yang sama. Mari kita lihat. Di sini kita melihat ada pecahan 1/2 atau setengah. Ternyata 1/2 ini memiliki nilai yang sama dengan pecahan 2/4, 3/6, dan juga 4/8. Mari kita buktikan. Pecahan tadi adalah 1/2. Tadi Bapak katakan bahwa itu sepadan atau senilai dengan pecahan 2/4. Mari kita coba hitung 1/2 ini kita kalikan dengan 2/2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, 2/2 ini nilainya adalah 1. Berarti 1/2 memiliki nilai yang sepadan dengan 2/4. Berikutnya, 1/2 ini kita kalikan juga dengan angka 1, yaitu pecahan 3/3. 1 dikali 3 hasilnya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti pecahan 1/2 atau setengah sepadan atau senilai dengan pecahan 3/6. Begitu juga dengan 4/8. Nilai yang sepadan dengan pecahan 1/2 tentu kalau kita kali terus dengan angka 1, bentuk lainnya akan tak terhingga. Bisa jadi 5/10, 7/14, 9/18, dan seterusnya. Di sini kita bisa cari sampai tak terhingga. Bahkan kita bisa menulisnya sampai angka 1 juta per 2 juta dan seterusnya. Berarti kita bebas mengalihkan setiap pecahan dengan angka 1 yang kita ubah menjadi pecahan yang memiliki pembilang yang sama dan penyebutnya yang sama. Bisa saja kita tulis di sini 8/8 atau angka yang lainnya. Yang penting pembilang dan penyebutnya sama. Di sini Bapak Mario menggunakan lambang N/N seperti pada yang gambar ini. Sekarang kita lihat contoh soal, yaitu contoh pertama. Pecahan apa yang besarnya 1 yang harus dikalikan dengan 3/4 supaya dia menghasilkan 6/8. 3 dikali berapa supaya jadi 6? 4 dikali berapa supaya jadi 8? Ternyata hasilnya adalah 2/2. Dan 2/2 ini besarnya adalah 1. Contoh kedua. Tuliskan pecahan yang sama dengan 2/3 yang memiliki penyebut 12. Kita bisa menulisnya seperti ini. 2/3 yang sama dengan pecahan yang penyebutnya 12.
3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Dikali 4. Berarti 2 ini juga harus kita kali 4. Hasilnya adalah 8. Kesimpulannya, 2/3 memiliki nilai yang sama dengan pecahan 8/12. Contoh ketiga, tuliskan pecahan yang sesuai dengan 1/3 yang memiliki penyebut 12. Kita bisa menulisnya seperti ini, 1/3 yang sama dengan pecahan dengan penyebut 12. 3 dikali berapa supaya menjadi 12? Dikali 4. Berarti 1 juga harus dikali 4. Hasilnya adalah 4. 1/3 sama dengan pecahan 4/12. Kalian juga bisa menuliskan cara pengerjaannya seperti ini. Pecahan 1/3 boleh kita kalikan dengan 4/4 supaya dia menghasilkan 4/12. Karena 4/4 ini nilainya adalah 1. Jadi semua pecahan boleh kita kalikan dengan pecahan yang nilainya 1. Contoh keempat, tuliskan 3/4 sebagai pecahan dengan penyebut 100. Lalu tuliskan pecahan tersebut dalam bentuk persen. Di sini sudah ada jawabannya. 3/4 supaya dia menjadi pecahan per 100, dia harus dikali 25/25. Ini nilainya 1. Berarti nilai 3/4 sama dengan nilai 75/100. Lalu kita ubah menjadi bentuk persen, yaitu 75%. Ini adalah latihan konsep untuk kalian kerjakan hari ini. Perhatikan baik-baik. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Angkanya harus sama yang di atas dan juga yang di bawah. Begitu pula dengan soal nomor 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Nanti pasti sama 3 dikali berapa yang hasilnya 6. Nah, ini adalah cara dari Bapak Mario. Jikalau kalian memiliki atau mengetahui cara yang lebih cepat untuk mendapatkan nilai ini, mari kasih tahu Bapak lewat WA. Sekali lagi, jikalau kalian tahu bagaimana cara mencari nilai ini dengan cepat atau dengan cara yang lain, beritahu Bapak. Anak-anak, karena hari ini tidak ada ulangan matematika, berarti hari ini kalian akan mengerjakan 2 tugas sekaligus. Latihan konsep yang ini juga pekerjaan rumah. Kerjakan dengan teliti ya, supaya hasilnya maksimal. Oke? Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu bahwa hidup kita sama seperti pecahan ini yang berbeda-beda tetapi memiliki nilai yang sama? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Seperti Tuhan Yesus memandang kita semua berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, nanti kalian baca ya, kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku, yaitu Tuhan Yesus, memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, di mata Tuhan kita semua berharga. Walaupun kita berbeda-beda seperti pecahan ini, tetapi kita semua memiliki nilai yang sama. Mungkin di antara kita berbeda secara kondisi ekonomi,
kondisi rumah, kondisi bentuk fisik, dan lain-lain. Tetapi semuanya sama di mata Tuhan dan berharga. Sekali lagi Bapak Mario mau ingatkan, kalian semua anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Jangan membandingkan diri kita dengan kondisi dan keadaan orang lain. Lihatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kalian dan sangat peduli kepada kehidupan kalian. Oke, tetap semangat ya. Tuhan Yesus menyertai kalian setiap hari. Dadah.